Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel tentang konflik, yaitu konflik Gerakan Aceh Merdeka. Poin pertama yaitu latar belakang terjadinya Gerakan Aceh Merdeka. Latar belakang konflik di Aceh yang paling jelas adalah perbedaan budaya antara Aceh dan banyak daerah lain di Indonesia. Di samping itu, banyak kebijakan sekuler dalam administrasi pada masa Presiden Soeharto pada masa Orde Baru sangat tidak disukai di Aceh, di mana banyak tokoh Aceh tidak menyukai kebijakan pemerintah Orde Baru yang mempromosikan satu budaya Indonesia. Kemudian lokasi Provinsi Aceh yang terletak di ujung barat Indonesia menimbulkan anggapan yang meluas di Provinsi Aceh bahwa para pemimpin di Jakarta yang jauh tidak mengerti dan memperhatikan masalah yang dimiliki Aceh, serta tidak bersimpati pada kebutuhan dan adat istiadat di Aceh yang berbeda. Poin kedua yaitu proses terjadinya konflik dan teori konflik. Proses terjadinya konflik Gerakan Aceh Merdeka. Di awal masa berdirinya Gerakan Aceh Merdeka memiliki nama resmi yang digunakan yaitu Aceh Merdeka oleh pemerintah RI pada periode 1980 sampai 1990. Nama gerakan tersebut dikatakan dengan GPK AM. Perlawanan represif bersenjata gerakan tersebut mendapat sebutan keras dari pemerintah pusat RI yang akhirnya menggelar sebuah operasi militer di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dikenal dengan Daerah Operasi Militer pada paruh akhir 80-an sampai dengan penghujung 90-an. Operasi tersebut telah membuat para aktivis Aceh Merdeka terpaksa melanjutkan perjuangannya dari daerah pengasingan. Di saat rezim Orde Baru berakhir dan reformasi dilangsungkan di Indonesia. Seiring dengan itu pula, Gerakan Aceh Merdeka kembali eksis dan menggunakan nama Gerakan Aceh Merdeka sebagai identitas organisasinya. Teori konflik Gerakan Aceh Merdeka yaitu karena merasa terasing dari Republik Indonesia setelah operasi militer tersebut, penduduk sipil Aceh kemudian mendukung dan membantu Gerakan Aceh Merdeka membangun kembali organisasinya saat militer Indonesia hampir seluruhnya ditarik dari Aceh atas perintah Presiden B.J. Habibie pada akhir era 1998 setelah kejatuhan Soeharto. Saat itu Jakarta dilanda kerusuhan dan terjadi ketidakstabilan pemerintahan dan politik di Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka adalah bentuk dari konflik diagonal. Konflik diagonal adalah konflik yang muncul karena adanya pengalokasian sumber daya yang tidak adil pada seluruh organisasi, yang mana akhirnya menyebabkan terjadinya pertentangan yang cukup ekstrim. Poin keempat yaitu dampak dari konflik. Dampak dari konflik Gerakan Aceh Merdeka yaitu pemberontakan yang telah terjadi di daerah Aceh, memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi-kondisi yang ada. Konflik yang berlangsung di Aceh telah menimbulkan dampak yang parah terhadap berbagai komponen masyarakat sipil Aceh. Pemberontakan tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik terhadap warga Aceh. Ribuan orang yang meninggal seperti orang tua, istri, suami, dan anak-anak telah gugur mengalami penyiksaan dan cacat, menjadi janda dan anak yatim piatu. Ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal dan ribuan lainnya kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Lebih jauh dari itu, masyarakat sipil hampir tidak memiliki akses terhadap hukum, sementara sebagian besar lembaga pengadilan tidak berfungsi lagi. Poin kelima yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik dilakukan dengan cara adjudikasi. Bencana alam, gempa bumi, dan tsunami pada 26 Desember 2004 telah memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional. Pada 27 Februari 2005, pihak Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia.
Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator. Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission, yang beranggotakan 5 negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota Gerakan Aceh Merdeka. Dari saya, apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.